19 ayat 1 kita akan baca sampai ayatnya yang keempat. Satu Raja-Raja 19. Ayat 1 kita akan baca sampai ayatnya yang keempat. Satu Raja-Raja 19 1 sampai 4. Saya 1 2 kita gantian. Ayatnya yang keempat kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Kemudian ayat yang pertama dikatakan apa? Ketika Allah memberitahu kepada Yesus sekalian dalam Elia dan bagaimana dia membunuh Nabi itu dengan pedang. Ayat yang kedua, Menyuruh seorang sungguh katakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika besok kira-kira pada waktu itu aku sama seperti nyawa salah seorang daripada mereka itu. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan kujangnya di sana. Sama-sama tiga dia. Tetapi saya sendiri masuk pada gurun sehari berjalan jauh lalu duduk di bawah pohon Allah. Kemudian ingin apa? mati. Katanya, Cukuplah itu. Sekarang ambillah nyawaku. Aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ya, tetapi dia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon ara. Kemudian ia ingin Mati. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah, sebab aku ini tidak lebih baik daripada Nenek moyangku. Saya bicara tentang siapa? Elia. Siapa Elia? Dia seorang nabi yang luar biasa. Dia seorang nabi besar yang dipakai Tuhan dengan perkara-perkara yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan lakukan banyak sekali mujizat. Bersama dengan Elia lakukan yang enam. Bersama dengan Tuhan Elia lakukan banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Tapi yang menarik dari kembang saudara, kita bisa melihat Elia dalam keadaan yang tidak mudah. Dia bisa dikatakan saudara sedang stres. Dia sedang dalam yang namanya depresi yang luar biasa. Sampai dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku udah gak tahan lagi. Cukup Tuhan, ambillah nyawaku sekarang. Saya mau bilang saudara, siapapun kita, saya mau bilang saudara bisa sangat mungkin dalam yang namanya keadaan yang tidak mudah. Siapapun kita saudara bisa mungkin kalau kita perspektifnya salah terhadap segala sesuatu, terhadap masalah tentang persoalan. Ada banyak orang bisa mengalami yang namanya stres dan juga depresi saudara. Saudara mungkin bilang sama saya, Pak Pendeta saya jemaat Tuhan, Pak Pendeta yang sudah lama, Pak Pendeta saya pelayan Tuhan yang sudah lama, karena Pak Pendeta saya seorang pendeta yang sudah lama. Saya bilang saudara, kalau kita salah perspektif saudara terhadap segala sesuatu, maka akhirnya apa? Sangat mungkin kita mengalami yang namanya stres dan depresi. Saudara mungkin pernah baca berita, ada hamba-hamba Tuhan yang akhirnya apa saudara pernah mengalami stres, ada hamba Tuhan akhirnya mengalami depresi dan lain sebagainya. Saya bilang sekali lagi saudara, siapapun kita sangat mungkin mengalami yang namanya stres. Siapapun kita bisa mengalami yang namanya depresi. Tapi kabar baiknya begini saudara, kita dilahirkan bukan untuk kalah, tetapi untuk menambahkan lebih daripada menang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat kita. Saya tahu saudara dan saya tinggal di daerah yang mungkin tidak mudah. Saudara yang tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya, kota-kota besar adalah bicara tentang daerah yang sekali lagi saudara bicara tentang persaingan begitu ketat, yang namanya tekanan begitu berat. Makanya muncul kalimat ibu kota lebih kejam daripada Putri. sinetron. Ibu tiri sinetron saudara, iya kan? Ibu tiri sinetron kejamnya luar biasa kalau sinetron saudara. Nah, kami begini saudara, bicara tentang jauh lagi saudara, spesifik Jakarta. Kalau saudara baca tahun 2021, Jakarta masuk 10 besar, lebih spesifik nomor 9 saudara, sebagai daerah yang paling gambarnya belum ada. paling sampai besok saya jawabannya nih, paling tinggi tingkat stres di dunia. Bayangin, kota dengan tingkat stres tertinggi di dunia, Jakarta nomor 9. Wow. Masuk besar. Saya bingung bangga atau tidak nih saudara. Tidak usah. Saudara, nggak apa-apa kan kami Bekasi. Iya. Saya mau bilang deketan.
Banyak kita kerja di Jakarta, betul toh? Betul. Jadi saya bilang saudara sama aja, Jabodetabek itu sama aja saudara. Dan saya bilang di Jakarta tahun 2021 saudara, nomor 9 adalah orang muslim itu berangkat ke surga mana? Karena Yesus. Sabar Pak, sabar Pak, sabar. Sabar Pak. Ini saya lagi khotbah menangkap stres. Mana orang tim saya? Jangan sampai kadang-kadang begini. Kadang-kadang suka begini karena tim saya makan. Jadi dia serahkan ke orang lain. Berdosa. Itu kan baik. Sabar Pak, sabar. Kan? Bekasi nomor 1 bikin stres pendeta di dunia. Sekali lagi saudara, Jakarta adalah masuk 10 besar, kota 10 besar maksudnya lebih tepatnya saudara, yaitu bicara tentang apa saudara, kota yang tingkat stresnya boleh muncul lagi. Ini saya tolong dibantu. Nah, ini dia. Tingkat stres tertinggi di dunia. Tapi puji Tuhan tahun 2023 saudara, gambar selanjutnya, akhirnya puji Tuhan sudah ada di nomor 6, ya. Sudah mengalami peningkatan, saudara. Kita berjuang supaya tahun depan masuk nomor 1, saudara. Amin. Saya mau bangga atau tidak, saudara. Karena pada amin. Saya mau bilang saudara, bicara tentang identitas saudara, namanya seringkali kalah, lepas daripada yang namanya stres dan depresi. Tapi apakah itu bisa lagi saudara? Mau apapun keadaannya, terus seperti apapun stres dan depresinya, bersama Tuhan kita akan melihat menang tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Nah, teman-teman saudara, saya ajak saudara untuk sama-sama kita melihat satu judul, yaitu bicara tentang rest atau bicara tentang istirahatlah. Sama-sama bilang sama saya, istirahatlah. Ambil spesifik adalah bicara tentang menang atas stres dan depresi. Sama-sama bilang sama saya, menang atas stres. Sama-sama bilang sama saya, menang atas depresi. Doa saya melalui pertemuan hari ini, sekali lagi saudara, saya akan melihat kemenangan bersama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci untuk menang atas stres dan depresi? Saudara, yang pertama saya mencatat adalah rest your body, atau bicara tentang istirahatkan tubuh kita. Sama-sama bilang sama saya, istirahatkan tubuh. Sama-sama bilang sama saya, istirahatkan tubuh. Istirahatkan tubuh. Coba kita lihat saudara, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Sama-sama masih dalam 1 Raja-Raja 19 saudara. Kita akan belajar dari kisah ini. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Aku diberkati. 3, ya. Sesudah itu, ia berbaring dan ia tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata, ayat 5, 3, ya. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat selanjutnya dikatakan apa saudara? Ketika ia melihat sekiranya maka pas sebelahnya ada roti bakar dan sebuah biji. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Sama-sama bilang sama saya berbaring. Berbaring. Sama-sama sama saya tidur lagi. Tidur lagi. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Tetapi malaikat datang kedua kalinya dan menyentuh dia, kata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti itu. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Maka bangunlah ia, lalu makanlah, makan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ialah sampai ketemu apa ya? Ini penuh apa? Saya bilang saudara, ini sedang alami stres, ini sedang alami depresi yang luar biasa. Tapi yang menarik adalah ini saudara, yang Tuhan lakukan untuk memulihkan Elia untuk supaya menang atas stres dan depresi. Yang Tuhan lakukan adalah memulihkan tubuhnya. Tuhan biarkan Elia tidur, Tuhan biarkan tubuhnya istirahat, Tuhan biarkan Elia makan, kemudian dia tidur lagi, dia makan lagi, dia tidur lagi, terus begitu saudara. Bilang saudara, karena Tuhan memulihkan tubuhnya, katakan amin. Amin. Bilang sekali lagi saudara, kita belajar dari Tuhan saudara, bagaimana Tuhan memulihkan, membuat Elia menang atas stres dan depresi. Yang dia memulihkan adalah tubuhnya saudara. Ini bukan khotbah tentang kesehatan, tapi memang itu yang Tuhan lakukan. Kalau kau mau menang atas stres dan depresi, belajar dari apa yang Tuhan kerjakan kepada Elia. Yang pertama,
istirahatkan tubuhmu, katakan amin. Amin. Tuhan yang paling tahu soal manusia, betul ya? Karena Tuhan yang menciptakan, dan Tuhan ketika lihat Elia stres dan depresi, Tuhan biarkan Elia tubuhnya itu istirahat, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Saya mau bilang, kalau saudara ingin mengatasi depresi, istirahatkan tubuhmu. Amin. Shalom. Shalom. Istirahatkan tubuhmu. Amin. Amin. Ketika kau lagi dalam keadaan stres, jangan akhirnya jangan kegiatan bikin makin capek, saudara. Tapi pastikan apa? Istirahatkan tubuhmu. Shalom, Bapak-bapak. Saya tahu Pak, sebagai sesama kepala keluarga Pak, kita punya tanggung jawab Pak. Tapi kalau udah capek Pak, istirahatkan tubuhmu. Amin. Jangan udah capek kerja pulang-pulang main handphone sampai subuh Pak. Betul ibu-ibu? Betul. Kompak amat. Udah capek main HP terus, main HP terus, main HP terus. Akhirnya bangun pagi, sholat, makin stres. Saya mau bilang Pak, istirahat. Shalom ibu-ibu. Shalom. Istirahatkan suamimu. Nggak ada yang bilang betul, nggak ada yang bilang betul. Karena ada banyak suami-suami capek gara-gara istrinya. Betul Bapak-bapak? Yang begini ada beberapa suaranya. Tapi betul kan? Ada banyak suami-suami udah capek seharian. Begitu pulang Pak dulu sebentar. Kamu duduk aja kerjanya dengan Yesus. Benerin dong. Angkat galon dong. Cari kita ke barat dong. Ketika tidur pun, apa diterima saya mau bilang kasihan, suami udah nyetir perjalanan panjang, istri di mobil tidur. Ketika nyampe suami bertiduran, kamu tidur terus. Yang ketawa bertobat. Istirahatkan suami mami. Kalau lagi stres, bu istirahat. Jangan udah capek, udah stres, ngepel rumah 1 hari 7 kali semua dia pel. Suami belum dia pel bukan. Istirahat, amin. Amin. Sekali lagi shalom bapak-bapak. Istirahatkan tubuhmu. Nggak ada yang bilang amin. Nggak ada yang bilang amin. Nggak ada yang bilang amin Pak. Sekali lagi Pak. Halo. Suamimu nggak mau istirahat. Maunya bekerja. Papa kerja. Nggak ada istirahat. Kalau kita sudah jadi sultan Bapak istirahat darah Yesus. Sekali lagi shalom bapak-bapak. Istirahatkan tubuhmu, amin. Shalom ibu-ibu. Istirahatkan tubuhmu, amin. Shalom anak muda. Shalom. Jangan terlalu banyak istirahat. Kok bisa? Wah. Saya tahu ini teknik yang bagus, tapi ngapain bu? Kenapa? Kalau orang tua beda. Orang tua capek, anak muda kebanyakan istirahat. Enggak juga. Enggak juga. Terus rebahan. Dari pagi sampai malam tidur aja terus. Main HP aja terus. Makan, tidur. Terus pasang status. Semua kan indah pada waktunya. Bangun dia beracun mau tidur terlalu miring kata dia. Karena anak-anak kebanyakan tidur. Enggak juga Pak. Banyak istirahat, amin. Amin. Tapi kalau kau stres, kau depresi, belajar tentang dari satu Tuhan. Istirahatkan tubuhmu, mensana incorpore sana. Dalam tubuh yang sehat dapat Jiwa yang bilang sama anak dia, istirahatkan tubuhmu. istirahat tubuh. Di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sebelum kita pindah saudara, ada satu kalimat saudara dari seseorang yang bernama siapa namanya? Martin Luther. Martin Luther. Dia bilang begini saudara, tubuh yang sehat adalah tamannya jiwa. Tubuh yang sakit adalah penjaranya. Jadi kalau tubuh kita sehat saudara,
maka jiwa akan merasakan tempat yang indah, tempat yang nyaman. Tapi kalau tubuh bicara tentang dalam keadaan sakit karena kita tidak istirahatkan, akhirnya apa? Menjadi penjara. Banyak daerah, ada banyak orang stres, orang depresi. Sekali lagi bilang sama kanan kirimu, istirahatkan tubuhmu. Di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci menangani stres dan depresi? Baca dari 1 Korintus 19. Yang kedua, rest your mind, atau istirahatkan pikiranmu. Sama-sama bilang sama saya, istirahatkan pikiran. Sama-sama bilang sama saya, istirahatkan pikiran. Ayat 9, sama-sama kita baca ayatnya. Yang ke-9, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya di sana. Nah, masuklah ia ke dalam sebuah gua. Itu kata firman Tuhan datang kepadanya. Demikian aku menjamuan ini. Elia. Saudara lihat ketika Tuhan lihat Elia, yang Tuhan tanyakan adalah, apakah Kerjamu di sini, hai Elia. Tuhan tahu nggak apa yang sementara Elia kerjakan? Tahu. Tuhan tahu, betul ya? Tahu. Tuhan tahu apa yang Elia kerjakan. Tetapi kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tanya? Ingin mengetes Elia. Saya ternyata yang paling senang jemaat berpikir. Tapi ketika yang saudara berpikir, saya kasihan lihatnya. Ini khotbah tentang menang atas stres, tapi dia pada saudara lebih berpikir kayak orang stres. Tapi nggak apa-apa, nanti rumah saya lebih parah. Bapak ketika saya tanya langsung. Lihat dia saya bukan stres. Shalom. Jemaat. Oi jemaat. Ya. Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tanya? Elia, nanau di dia. Itu apa kata sudah. Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tanya? Hah? Ngetes dia, kurang tepat. Yang sebelah sini jawab. Hah? Ada suara ketika saya cari. Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tanya? Dan kan pakai kalian bisa jawab ini. Hah? Apa? Pengen Elia cerita. Saya akan tunggu sampai saudara yang akan dikatakan oleh saudara. Ini akan jadi kembali doa semalam. Bagi. Halo. Belum. Tuhan tahu kenapa Tuhan tanya? Elia cerita, Pak. 2 juta lebih. Minta maaf. Karena memang Tuhan tahu Elia cerita. Tuhan lagi buka celah untuk Elia curhat. Makanya ketika Tuhan ngomong begitu, ayat 10 langsung bilang apa saudara? Jawabnya, aku bekerja sekian dia bagi Tuhan. Aku semesta alam karena orang Israel itu pada mati jawabannya. Menentukan besok-besokmu. Saya dramatis lagi Bapak saudara. Saya kebayangin seperti ini saudara. Membunuh David dengan pedang. Hanya aku seorang itu yang masih hidup. Dan mereka apa ingin mencabut? Nyawaku. Elia, ngapain? Tapi jawabannya panjang banget. Orang kalau lagi stres, lagi depresi, gitu. Ditanya dikit apa? Kan begitu. Saya memang kalau bukan konseling saudara, kan saya terlihat bertahun-tahun di nama Tuhan bukan konseling saudara. Jemaat saya bisa tahu lagi stres atau tidak dari jawabannya. Jadi saya bisa akan pancing dulu dengan pertanyaan. Ketika saya, iya shalom. Ketika saya minum, shalom. Aku lihat tahu ada getaran-getaran. Getaran apa, Pak? Ini lagi sedih. Saya akan mulai dengan pertanyaan. Ada apa ibu? Orang kalau stres, kalau depresi langsung. Ini lama, itu lama. Ya. Ini kan 5 menit itu sudah. Tinggal. Karena sekarang saya ngasih teman kita tungguin dong. Nah, selesai menit tanya lagi. Ada apa ibu? Kalau hal yang kita tahu ini biasanya 15 menit sudah. Mana saya berpikir saya
makan dulu. Sambil mandi. Saudara kan kalau mandi dengerin lagu udah biasa. Saya dengerin lagu. Baru habis itu baru lanjut. Iya. Gimana Bo? Nah baru habis itu setelah 15 menit baru dia cerita. Orang kalau lagi sedih banget saudara, kita kadang-kadang ngomongnya itu ya jelas saudara. Tapi kan kita saudara nggak kekurangan hikmah. Betul. Betul. Jadi ketika saya bingung, saya kasih ke Google Translate. Tadi yang muncul, Ayo juga lihat bos. Aduh. Ibu, saya bukan Tuhan. Kalau Tuhan tuh mengerti bahasa tetesan air mata. It's. Dia Mengerti bahasa tetesan air mata. Kalau Tuhan ngerti, kalau saya kan pendeta Marset. Jadi kalau bahasa tetesan air mata. Jadi saya lagi sama bilang saudara, Tuhan tanya supaya Elia mencurahkan isi dalam pikirannya kepada dia. Saya bilang saudara, kenapa? Karena Tuhan yang memulihkan pikiran Elia. Tuhan membuat Elia istirahatkan pikirannya. Saya bilang saudara, kalau kau stres, kalau kau depresi, jangan pikirkan apa yang bikin kau stres. Jangan pikirkan apa yang bikin kau depresi. Istirahatkan pikiranmu. Amin. Amin. Bapak-bapak, udah tahu lagi stres, udah tahu lagi depresi. Istirahatkan pikiranmu, Pak. Saya ngerti, Pak. Saya tahu para pria memang perlu psikologis mengatakan pria adalah pemikir. Jadi laki-laki itu memang suka berpikir. Yang bahaya kalau dia pikir, dia selalu berpikir. Nih, orang-orang cerdas langsung ketawa. Kalau yang kurang, saya mau bilang Pak, saya tahu saudara tuh pemikiran. Tapi saya mau bilang saudara, kalau lagi stres, lagi depresi, letakkan dulu pikiran. Bermain orang udah tahu lagi stres, lagi depresi, mikir. Kekuatan yang dia stres, dia pikirin. Gimana Pak Pendeta cuma saya nggak mau pikirkan. Istri saya waktu itu udah nggak mau lagi pakai minyak yang udah dia pakai Tiffany Padu udah nggak mau lagi pakai ini. Oh dia mau pakainya Korea punya pakai yang lain masih lebih cara ya. Sudah mau beli akses sekolah Kristen tapi harganya nggak Kristen mau beli tahu. Saya mau bilang Pak, letakkan dulu sejenak pikiran itu Pak. Istirahatkan pikiranmu. Amin. Amin. Calon ibu-ibu. Shalom. Istirahatkan pikiran suamimu. Karena banyak suami udah lagi banyak pikiran, istrinya datang bukan menenangkan pikiran suaminya, malah datang suaminya suka ingat. Habis itu datang ke pendeta, ini iblis Pak Pendeta, iblis. Iblis bisik, bukan saya. Omongan bibir istrinya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, istirahatkan pikiran. Amin. Amin. Kalau saudara pikirkan yang bikin stres, sudah letakkan dulu. Kadang-kadang saudara nggak semua harus kita pikirkan. Amin. Makanya dalam Tuhan, sekali lagi saya bilang saudara, Tuhan ingatkan setiap kita, pikirkanlah apa yang baik, apa yang bikin stres, apa yang bikin depresi. Saya mau bilang saudara, letakkanlah sejenak, istirahatkan pikiranmu. Di situ ada kekuatan yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah oleh Tuhan. Bilang sama kanan kiri, istirahatkan pikiranmu.
Di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kali ini sudah siap-siap. Apa kunci menang atas stres dan depresi? Yang ketiga, rest your soul atau istirahatkan jiwamu. Sama-sama bilang sama saya, istirahatkan jiwa. Ayat yang keempat, sama-sama kita baca sekali lagi, saudara. 1 Raja 19 ayat 4. 3, ya, tetapi ia sendiri masuk pada gurun sehari perjalanan lalu duduk di sebuah pohon ara. Kemudian ia kata-katanya, cukuplah itu ya sekarang Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, Elia memang sedang stres. Elia sedang depresi. Tetapi kalau saudara perhatikan, sekalipun dia mau nafsu dan ingin mati, tetapi kita lihat katanya, sama-sama bilang sama saya katanya. Katanya, Dalam bahasa asli saudara, katanya ini punya makna amal. Amal ini artinya apa? aduh, Elia memang stres. Elia memang dalam situasi yang sangat depresi. Tapi yang menarik, dia tetap datang sama Tuhan. Kemudian dia berseru sama Tuhan. Makanya dia alami pemulihan. Yang mau bilang saudara, ketika kau stres, ketika kau depresi, iblis bisa datang dengan tawaran-tawaran. Sepertinya bisa jadi solusi, tapi sebenarnya adalah perangkap yang memunculkan saudara di sana. amin. Ketika kau lagi stres, iblis bisa datang dengan segala macam cara. Lalu orang di sekitar kau berkata, lu lagi stres, lu depresi. Ayo kita mabok, miras, seger. Hai. Udah terima endorse. Yeay. Miras, seger. Ayo. Lu kalau lagi stres, depresi itu mabok aja bareng terus. Ayo, mabok. Kita baiki. Kalau cocok datang ke rumah. Lo minum dong, ayo. Yang memang enak. Ayo, bisa kita duduk mah. Setuju. Yang ketawa kita. Tapi saya bilang saudara sebagai orang yang pengalaman, sebagai senior, Asik. Asik. saya kasih tahu ya. Aham. Aham. Sama itu saya masuk. Ada yang mulai ketika kalau lagi stres depresi, kalau mama mulai habis itu kayaknya tapi mabuknya hilang, stresnya balik lagi, depresinya balik lagi, terus migrain. Ini boleh bilang ini, hei, lu lagi stres kan, lu lagi depresi nih, pakai narkosi. Jadi bapak harus datang ke saya. Tahu. Ada yang nanti itu pas di band saya kenakan. Kalau mau bapak CP, dia live. Saya baca berita pada urusan, mohon maaf, dia di band sama TikTok. Dia kepo, dia bisa gini pak, gara-gara bapak. Salah dia lah. Aneh banget lagi. Kena lagi Bapak. Setuju. Hadiahnya yang Iya. Hei, nih, dia pesen. sekalipun stres, depresi, lu pakai ini. Hilang. Stres hilang, depresi hilang, pikiran melayang. Hai. Uang melayang. Uang. Sebagai orang yang berpengalaman, Ya. ada teman-teman saya, memang pada saat itu, ketika mereka
Nggak tahu lagunya ya? Tapi saya mau bilang saudara, sudah banyak orang yang saya lihat seperti itu. 2-3 tahun lalu saya ketemu lagi sama orang yang saya kenal yang seperti itu. Ketika ketemu saya dari jauh, bro, dia saya, mungkin sepertinya stresnya hilang, sepertinya depresinya hilang, tapi otaknya juga hilang. Ini bisa lakukan lagi. Lu lagi stres, lagi depresi. Silakan pilih kuntilanak versi terbaru. Kami punya yang versi gayung pink. Yang terbaru ini tronton pink. Jangan kebanyakan main TikTok, Saya mau bilang jangan. Kenapa? Karena pemilihan yang sejati hanya ada dalam Tuhan. Makanya kan firman Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Jangan cari yang lain, cari Tuhan. Karena saya bilang saudara, kalau cari yang lain semuanya ujung-ujungnya sia-sia. Saya percaya sekarang nggak mau berlomba. Percuma kan ini kecewa, sakit lagi, stres lagi, depresi lagi. Kenapa? Karena mencoba mencari yang lain di luar Tuhan. Mau bilang saudara, selalu cari Tuhan. Amin. Keberhasilan kita dalam kepemimpinan yang luar biasa, Spirit dan Saling, kenapa selalu kuat? Karena selalu cari Tuhan. Cari Tuhan, dalam Tuhan ada pemulihan, dalam Tuhan ada kekuatan. Segala perkara kita dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, mencari Tuhan. Di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada pemulihan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberikan kepada mereka tangan lu, sama-sama yang paling meriah buat Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami gak mampu tanpa Engkau. Kami gak kuat tanpa Engkau, Tuhan. Dengan segala apa yang kami hadapi, Tuhan, kami gak mampu sendiri. Oleh sebab Tuhan, hari ini kami mau datang kepadamu, Bapa. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Karena dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Dalam hadirat-Mu ada penghiburan. Dalam hadirat-Mu kami cakap menanggung segala perkara. Kami percaya selama kami tinggal dalam hadirat Tuhan, Tuhan yang memegang tangan kami. Segala perkara dapat kami tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Jangan tinggalkan kami, jangan lepaskan kami. Kami serahkan berpegang kepada-Mu. Kami akan melewati semuanya dengan kebenaran bersama dengan Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Kami langkah tanganmu di hadapan Tuhan. Mari panggil namanya Yesus. Yesus. Kami bersama kepadamu Yesus. Yesus.